Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan dari A sampai Z insyaallah. Jadi nanti saya ceramah tinggal ekornya aja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah tadi di awal disebutkan oleh Bapak Ustadz Riyadul Huda, Ayahanda Ustadz Abdul Somad, Ustadz Aryansyah, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada Bapak dan antum semua. Yang kami hormati juga Ketua dan Pengurus Surau An-Ni'mah Bapak Kun Nadi yang telah alhamdulillah memberikan kita tempat ruang dalam pertemuan pengajian Ahad rutin yang kita laksanakan dari PCM Pontianak Kota. Kami hormati juga Ketua dan Pengurus RT di Kompleks Sentarum Mandiri, Ketua dan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, PCM, yaitu hadir di tengah-tengah kita Bapak Husin SP, di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai wakil rakyat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan beliau di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yang telah memberikan kita pengetahuan sehingga kita tahu mana jalan menuju surga dan tahu mana jalan menuju neraka. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, agar pembahasan kita tidak lari kemana-mana, jadi insya Allah pada pagi hari yang cerah dan penuh barokah ini kita insya Allah akan mengangkat tema yaitu kesederhanaan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umatnya sudah pasti sudah harus mencontoh apa yang telah Rasulullah ajarkan, Rasulullah terapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berkeluarga. Kita sebagai umatnya wajib mencontoh. Nah, jangan sampai kita ketinggalan dengan umat di luar Islam. Orang non-muslim itu ternyata sudah sibuk dengan mempelajari Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau kita sebagai umat jangan sampai mau kalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita jauh lebih dalam tentang kesederhanaan Rasulullah, kehidupan Rasulullah, bagaimana dia cara mengelola rumah tangga, kita harus tahu dulu kenapa kita harus mencontoh kesederhanaan Rasulullah.
Kalau alasannya, iya kan, Nabi kan suri tauladan, itu alasan yang sudah klasik. Nah, kenapa kita harus mencontoh sederhana Rasul? Nah, kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa syariat Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang dinamakan israf. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam, kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Kenapa? Alasannya yaitu kita harus menghindari yang namanya perilaku israf. Nah, israf ini dalam bahasa sederhana yaitu sesuatu perbuatan ataupun sikap yang berlebih-lebihan, baik itu secara makanan ataupun pakaian atau kendaraan. Nah, israf ini sering disanding dengan kata takdzir. Takdzir ini kalau dalam bahasa sederhananya yaitu boros. Nah, jadi israf dan takdzir ini dua kata yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama. Orang yang berlebih-lebihan pasti boros, dan orang yang boros pasti berlebih-lebihan. Nah, kedua kata tersebut akan mengkerucut pada titik yang dinamakan materialisme. Nah, orientasinya tuh hanya dunia, pujian, dan akan haus tentang kemewahan. Nah, kenapa Islam melarang perbuatan israf? Pertama, israf ini adalah seburuk-buruknya penyakit yang dapat menghancurkan peradaban. Kenapa? Karena ketika seseorang di dalam satu lingkungan, satu saja yang sudah memiliki perilaku israf ini, dia secara tidak langsung akan menyebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Ya, padahal niatnya awalnya dia tidak ingin menyebarkan virus ini. Akan tetapi saudara-saudara yang lain melihat, dia jadi kepengen. Oh, ternyata hidup penuh dengan kemewahan ternyata enak ya. Nah, jadi salah satu israf ini dilarang yaitu dia bisa menyebarkan penyakit ke selingkungan hidup kita. Nah, apakah ada ancaman bagi perbuatan israf ini? Ada, yaitu di dalam Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering membacanya, surah Al-Waqiah. Nah, ini sering kali Bapak Ibu membacanya. Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah dijelaskan, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa zillimi yahmu la baridi wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka itu telah dahulu waktu hidup di dunia sering bermewah-mewahan. Ya. Jadi orang-orang yang selalu hidupnya ketika di dunia itu yang bermewah-mewahan, dia disebut dengan ashabus shimal. Ashabus shimal yaitu golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri tersebut. Tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong oleh golongan kiri ini, yaitu ashabus shimal. Yang kedua, pelaku israf ini dapat menyebabkan dia itu sombong. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini dalam kitab Bulughul Maram bab adab. Kulu washrubu wa tasaddaqu wal basu ma lam yukhalifu israf aw makhilah. Makan, minum, bahkan bersedekah dan berpakaian kalian dengan tidak berlebihan atau menyebabkan kesombongan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau sudah saya mendengar hadis ini, saya jadi teringat kisah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad ketika malam hari beliau menjadi imam sholat isya, makmumnya para sahabat, ada sahabat Umar, sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu ruku, sujud dan kembali lagi sampai akhir, para sahabat itu bertanya-tanya, kok kayak ada suara kretek seperti ada sendi-sendi yang retak atau patah. Nah, setelah Rasulullah selesai memimpin sholat, para sahabat akhirnya berkumpul mengelilingi Rasulullah. Ditanyalah dari sahabat Umar, ya Rasulullah, kami sepertinya ada mendengar kretek-kretek dan suara itu kuatnya di daerah imam, yaitu tempat engkau menjadi imam. Apakah engkau sakit? Kata sahabat Umar. Tidak. Kata Nabi Muhammad, saya tidak sakit. Terus ditanya lagi, yang benar ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak sakit. Akhirnya Rasulullah pun dipaksa untuk mengaku kenapa ada suara kretek-kretek. Nah, Rasulullah membuka sedikit perutnya yang keren itu, ternyata di perutnya itu ada mengganjal batu-batu kerikil. Wahai Rasulullah, kenapa ada batu-batu kerikil? Kata Nabi Muhammad, apa? Aku lapar, di rumah tidak ada makanan. Masya Allah, di rumah tidak ada makanan, aku lapar, akhirnya aku mengganjal perutku dengan batu-batu kerikil ini. Ketika itu juga sahabat sedih. Kenapa tidak bilang, kami sahabatmu kaya raya, pasti akan memberi makanan yang lezat. Ya Pak, Bu, Nabi Muhammad mengganjal perut yang ketika lapar itu dengan batu masih kuat untuk sholat. Masya Allah, kita nih udah lebih-lebih dah Pak, Bu. Apa yang dihidangkan oleh panitia tuh Masya Allah. Ada air putih, ada air hitam ya Ustaz. Kue pun berbagai macam. Ada yang manis, ada yang asin, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu dalam koridor kenikmatan kita, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, itu sebagai contoh bahwa Nabi saja yang sudah dijamin hartanya bahkan dengan sahabat. Aku jamin, kata sahabat, pun masih tidak mau membebani para sahabatnya. Kata Nabi, aku malu kalau minta kepada sahabatku yang kaya. Aku takut, aku seorang pemimpin. Aku takut menjadi pemimpin yang malah membuat beban bagi yang aku pimpin. Kalau kita, Masya Allah, presiden sebelum kita bekerja sudah disiapkan mobilnya, sudah disiapkan istananya, tinggal bekerja. Nah, jadi yang kedua ini Rasulullah mengajarkan kita agar makan dan minum jangan berlebihan. Yang ketiga, perbuatan israf ini membawa manusia kepada jalan kesesatan. Jadi ketika manusia ini tanpa sadar dia berperilaku yang berlebih-lebihan dan mengarah ke boros, ternyata dia itu berada di jalan kesesatan. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar pada Rabb-nya. Nah, jadi mengapa kita penting untuk mencontoh kehidupan Rasulullah yang sederhana itu? Karena yang ini, jangan sampai kita hidup berlebih-lebihan, kita boros, rupanya di akhirat kita menjadi saudaranya setan. Kita dicap bukan sebagai umatnya Nabi, tapi pengikut-pengikut setan. Karena setan itu memang selalu mengomporin kita agar kita hidup mengikuti hawa nafsu. Nah, manusia itu memang cenderung mengikuti selalu dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu manusia ini terkadang seperti anak kecil yang
kita bawa ke dalam mall, ya, melihat dalam mall itu anak kecil ini mau diambil, ini mau diambil, ini mau diambil, padahal belum tentu butuh. Nah itu kalau nafsu itu tidak dikontrol, maka semua habis harta kita, hanya membeli keinginan yang ada di depan mata. Nah maka mulai sekarang mudah-mudahan kita bisa mencontoh kesederhanaan daripada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sebagai pengantar alasan mengapa kita harus mengikuti kesederhanaannya Nabi Muhammad SAW agar kita tidak terjerumus, tidak dicap, tidak digelari oleh Allah sebagai saudaranya setan, wa iyadzubillah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada konsep yang sebenarnya konsep ini berasal dari Amerika, yaitu orang-orang Barat. Tapi konsep ini konsep yang ternyata kalau dipelajarin ini satu jalan, artinya sejalan dengan konsep Islam, yaitu frugal living. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar entah di kantor, entah di kampus, entah di lingkungan mana saja ada konsep frugal living. Nah, mungkin ibu-ibu mungkin sering mendengar di media sosial apa itu frugal living. Nah, frugal living ini sebenarnya konsep orang Barat yang boleh kita pelajari. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Justru barangkali orang-orang Barat itu mencontoh, mengadopsi konsep Islam. Wallahu a'lam. Karena memang dulu bangsa Yahudi itu hebat-hebat dan cerdas. Mereka ternyata sibuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, kita sebagai umat jangan mau kalah nih dengan orang-orang Barat yang selalu mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, frugal living itu apa Bapak Ibu sekalian? Frugal living itu adalah gaya hidup yang berusaha membatasi pengeluaran finansial terhadap sesuatu yang kira-kira itu tidak penting. Nah, jadi gaya hidup yang berusaha membatasi pengeluaran finansial terhadap sesuatu yang kira-kira tidak penting. Nah, kalau tidak penting, jangan belilah. Nah, sehingga kita dapat mengontrol secara mindful. Ya, mindful ini mungkin pernah dengar juga ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pernah mindful, konsep mindful yaitu secara sadar. Jadi sadar nih kita nih, sadar mengontrol pengeluaran kita untuk membatasi membeli barang yang kira-kira tidak penting lah. Ya, kira-kira begitu. Jadi frugal living ini adalah konsep di era modern yang tercetus dari seorang orang Amerika pada tahun 2007. 2007 frugal living hadir. Kenapa? Pada saat itu memang Amerika sedang krisis. Nah, ternyata konsep tersebut sudah ada di zaman Rasulullah, yaitu zuhud. Sifat zuhud. Nah, sifat zuhud, sifat qanaah. Nah, ternyata orang Barat ini senang mempelajari Islam. Dan kita jangan mau kalah dengan orang Barat. Jadi istilah-istilah ini ketika kita sebut nama asing, bahasanya asing, frugal living, kita sebagai umat Islam jangan langsung bilang, oh ini sih konsep Barat, oh ini sih konsep-konsep orang luar. Jangan. Kita harus cari tahu dulu apa konsep asing yang berkenaan dengan Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi konsep gaya hidup seperti ini ternyata ada dalam Al-Quran, yaitu wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan pada setiap memasuki masjid, makan dan minum tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, konsep frugal living ini juga berusaha mengontrol agar pengeluaran kita tidak berlebihan.
Karena sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, di era yang sekarang ini ya miris sekali ya, banyak dari penelitian ya Pak Bu, penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di daerah kota-kota besar, ternyata banyak warga kita, masyarakat Indonesia itu yang makan saja itu dari berhutang. Sekarang itu makan saja Ustaz ya, dari berhutang. Jadi dia hutang untuk membeli beras, membeli lauk, membeli telur dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita sebenarnya menerapkan kehidupan Rasulullah yang sangat sederhana. Ya, di era yang modern ini, apalagi krisis inflasi sejak adanya virus itu ya, COVID, sejak tahun 2020 inflasi itu semakin mengerikan. Harga bahan semakin naik, terutama BBM naik, listrik naik, beras waktu itu pernah hingga 15.000 per kilo. Minyak saja itu pernah menjadi bahan yang sangat menggiurkan. Ketika ada bazar minyak promo itu berkerumun, baik bapak-bapak maupun emak-emak. Masya Allah, itu sebenarnya sebagai tanda bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pertama itu contoh sederhana dari Rasulullah, makan dan minum tidak berlebihan. Rasulullah itu tidak pernah makan roti ataupun daging sampai kenyang. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, kecuali ketika menjamu tamu. Jadi makan roti, daging, madu itu tidak pernah sampai kenyang. Makanya badan Rasulullah, mohon maaf, bagus daripada kayak saya ini kan. Saya kalau jalan, kalau lari mungkin dari ujung ke ujung udah letih. Rasulullah di usia yang tidak lagi muda masih kuat berkuda, masih kuat perang. Karena apa? Karena menjaga pola makan. Nah, yang kedua, Rasulullah mengajarkan untuk bijak dalam menolong. Nah, bijak dalam menolong. Menolong siapa? Menolong teman, menolong saudara-saudara. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi Islam ini tidak membatasi seseorang untuk membantu saudara, baik itu saudara sekandung maupun saudara seiman ataupun saudara satu organisasi, tidak. Akan tetapi Islam hanya membatasi, jangan sampai kita menolong saudara sampai kita rela menggadaikan sertifikat rumah demi menolong saudara. Jadi kasarnya begini, ente yang ngutang, aneh yang repot. Jadi ente gara-gara ente ngutang, aneh jadi ngutang juga ke bank, ke pinjol, dan sebagainya. Nah, ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh menghambur-hamburkan dan tidak boleh berlebihan seperti ini. Boleh membantu sesuai dengan finansial kita. Ya, misalkan membantu saudara yang kelaparan, kita kasih beras. Ya, jangan kita terus-terusan beras juga, lauk juga, semua. Padahal kita di rumah juga makan susah. Nah, jadi Islam boleh membantu saudara, akan tetapi sesuai dengan kemampuan. Nah, yang kedua, kita bantu orang miskin. Nah, ini dalam hal zakat. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ada nazismu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu jauh-jauh kemanapun. Ya, kalau mau bantu saudara melalui zakat fitrah, zakat mal, ada lembaga kita Nazismu. Nah, yang ketiga, contoh Rasulullah yaitu slow fashion. Nah, ini saya menggunakan lagi nih contoh bahasa asing, slow fashion. Jadi slow fashion ini sederhananya kita berpakaian tidak berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihannya itu gimana?
Ya, sebentar lagi ini Ramadan. Ya, enggak terasa Pak Bu, ya Ramadan, nanti Lebaran. Nah, nanti sebelum Ramadan, ya kita ingat tahun lalu kita sudah punya belum baju keluarga? Sudah ingat belum baju untuk Lebaran? Nah, jangan sampai tahun lalu hijau apa Pak? Bu, hijau apa? Hijau sage. Nanti Lebaran ini warna apa? Biru dongker. Padahal yang hijau sage itu masih ada di lemari, masih rapi, masih wangi. Tapi karena kita berkeinginan untuk nafsu melihat teman, akhirnya kita ikut tren. Karena nanti Pak kita ketinggalan zaman nih Pak kalau open house ke tempat pengurus nih Pak. Akhirnya kita mengeluarkan duit lagi secara berlebihan. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, contoh sederhana dari Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah. Ia pernah ditanya, apa sih yang dilakukan Rasulullah itu ketika di rumah? Aisyah menjawab, Rasulullah itu menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan mengerjakan segala apa selayaknya para suami di rumah. Jadi Rasulullah itu ketika pakaiannya sobek, Rasulullah menjahit sendiri. Nah, jadi Bapak nih, kalau bisa kita belajar jahit. Karena ini ternyata sunnah Nabi. Nabi Muhammad itu ketika koyak, jahit baju sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa jahit, kita bawalah ke tukang jahit. Biar bagi rezeki ke tukang jahit. Nah, jadi ketika koyak bukan ganti baru atau ibu-ibu bilang ke bapaknya, bilang ke suaminya, Pak, baju ini udah pada koyak, tolonglah Pak, besok belanja. Nggak ada Pak baju untuk pergi kajian, nggak ada Pak baju untuk pergi undangan. Sekalinya suami datang ke kamar, buka lemari, Masya Allah masih banyak baju untuk pergi undangan, baju pergi untuk kajian. Padahal koyak sedikit bisa kita jahit. Yang kedua, memperbaiki sandalnya. Jadi konsep kita itu sandal saja yang Nabi Muhammad pakai ketika rusak diperbaikin. Saya saja kalau pakai sandal itu tidak beli kecuali nunggu pertama rusak, kedua hilang. Rusak dulu baru saya beli. Belum rusak belum ganti. Nah, jadi mudah-mudahan kita dalam berpakaian pun jangan berlebih-lebihan. Bukan berarti kita pakai pernak-pernik yang berlebihan, bukan. Akan tetapi kita pakai baju yang sesuai dengan kadarnya. Kalau masih banyak baju di lemari untuk Lebaran, udahlah, nggak usah beli lagi. Nah, yang berikutnya yaitu ciri-cirinya. Ini sudah menjerumus ya, sudah mengkerucut, sudah pada intinya. Jadi ciri-ciri frugal living ini pertama hemat uang. Pertama hemat uang dan tentukan tujuan keuangannya. Saya izin menyantap dulu. Ini kopi Sentaro Mandiri ya. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah kajian ada kopi ya. Kalau kita beli di warung kopi udah berapa kan? Sampai rumah ditawarkan istri, Pak mau ngopi, udah ngopi waktu kajian. Masya Allah, alhamdulillah kata istri hemat ya kopi di rumah nih. Kopi mahal sekarang Pak, 100 gram bisa 13 sampai 15 ribu. Apa? Karena saya sering beli. Jadi kita kembali Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri frugal living ini adalah satu, hemat uang dan tentukan tujuan keuangan. Jadi seseorang yang boros itu kadang-kadang mengeluarkan uang tanpa tujuan, tanpa arah. Sehingga ketika gajian tanggal 1, tanggal 20 udah pusing. Kenapa? Karena tidak ada catatan keperluan apa sih yang perlu kita butuhkan nih. Nah, dalam hal ini alhamdulillah
pemerintah diwakilkan dengan Menko Perekonomian itu memberikan diagram pengeluaran kita ini 100%, itu 50%-nya sudah harus kita sisihkan untuk kebutuhan beli beras, minyak, lauk, dan lain sebagainya, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya, kuota wifi. Nah, itu 50%. 30%-nya itu self reward itu ketika kita capek berolahraga, ketika kita capek bekerja, kita berolahraga. Nah, ini self reward kita 30%. Ketika berolahraga kan memerlukan protein, perlu kalsium, apalagi sudah berusia di atas 40 deh. Ini sangat perlu olahraga. Olahraga juga membutuhkan duit, ya. Jajan untuk menyeimbangi protein kita juga perlu, ya. Terus 20%-nya untuk nabung dan untuk beramal. Nah, jadi kita nggak bingung nih. Jadi uang gaji UMR misalkan 3 juta. Nah, setengahnya sudah kita siapkan untuk kebutuhan. Nah, jadi orang yang tidak memiliki tujuan itu, tidak memiliki catatan, dia akan kalang kabut. Kasihan. Maka dalam organisasi itu ada yang disebut ADART, anggaran dasar rumah tangga. Bahkan organisasi saja sudah membuat nih rincian mana kebutuhan, mana yang sangat urgent, dan mana yang uang lebih. Yang kedua, ciri-ciri frugal living itu mengurangi hutang dalam membeli barang. Ya, kita tahu Pak, Bu, di era yang sangat digitalisasi ini ya, sangat cepat ini, kita sangat mudah untuk membeli sesuatu dalam bentuk apapun. Dimanapun kita bisa membelinya. Mau di Pontianak bisa kita beli, tinggal tekan. Barang itu di Pulau Jawa sekalipun bisa kita beli, hanya di kamar. Itu konsep digitalisasi. Nah, kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Islam tidak boleh menyalahkan era-era seperti itu. Tapi Islam memberikan batasan agar kita lebih bijak dalam mengontrol pengeluaran. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi hutang dalam membeli barang? Kita berusaha menghindari yang namanya pay later. Pay later itu belinya sekarang, bayarnya nanti. Oh, bahkan sudah diiklani ya Pak ya. Diiklan di TV-TV. Belinya sekarang, bayarnya nanti katanya. Ternyata setelah nanti itu sudah numpuk. Ternyata hutang kita di pay later itu banyak. Ya, padahal ternyata kita beli barang itu barang yang kayaknya enggak penting-penting amat. Yang tidak ada barang itu kita masih bisa hidup. Ya. Beli akhirnya hutangnya numpuk di akhir bulan. Itulah kejamnya pay later. Kredit. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita berusaha untuk membeli barang yang second. Nah, ciri-ciri frugal living itu beli barang yang second. Yang tidak harus barang yang baru, mewah, tapi sejatinya fungsinya sama. Yang keempat, orang-orang frugal living ini rajin investasi. Nah, kalau investasi ini bukan berarti yang aneh-aneh. Jadi investasi bisa kita menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli tanah atau menjaga nilai uang kita untuk membeli emas. Nah, ini ciri-ciri frugal living agar kita tidak kalang kabut nih ketika benar-benar terjadi cost atau tahun 98 ya Pak ya, terjadi suatu Krismon. Alhamdulillah waktu Krismon saya baru umur 2 tahun. Jadi enggak pernah merasakan. Yang merasakan orang tua saya. Nah, yang kelima, membandingkan harga. Jadi orang-orang frugal living ini, orang-orang yang hidupnya zuhud ini, dia membandingkan harga. Dari perusahaan A, perusahaan B, harganya kurang lebih, tapi kualitasnya lebih hebat yang A.
maka kita beli yang A. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam berapa nih, Ustaz? Masih ada waktu, Ustaz? Masih ya. Kira-kira bosan nggak Bapak Ibu? Nah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah konsep tadi ciri-ciri. Sekarang konsep frugal living itu pertama menerapkan gaya hidup hemat. Jadi kita gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan bukan hanya untuk dapur, tapi juga kemaslahatan umat, untuk beramal, untuk bersedekah, untuk infak dan lain sebagainya. Nah, saya ingat dengan nasihat dari orang tua kita zaman dulu, ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sering kali, bahkan sering memberitahu kepada anak-anak, jangan besar pasak daripada tiang. Ya, ini ternyata saya waktu diberikan nasihat ini waktu sekolah, saya tidak paham. Ketika berumah tangga baru tahu, oh ini ternyata besar pasak daripada tiang. Jadi pasak kita ini banyak, ingin terus apa yang ada di depan mata ingin, tapi tiang kita ini untuk menyangga tidak mampu. Nah, hal seperti ini dapat membawa kita kepada pinjol. Akhirnya kita pinjam online, modal KTP, selfie kan, modal KTP, 1 jam cair. Habis itu bingung mau bayarnya apa. Nah, akhirnya selain pinjol, orang-orang yang besar pasak daripada tiang ini mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, orang larinya kemana? Kepengen kaya cepat, yaitu judi online. Akhirnya orang kepengen beli mobil mewah, motor mewah, HP mewah, kepengen cepat kaya Pak, tanpa mau bekerja. Akhirnya dia judi online, pasang slot, ya, pasang sekian, tahu-tahu habis modal, kalah. Ya, karena terobsesi ingin menjadi cepat kaya, dia gadekan mobil, dia gadekan motor, dia gadekan ini. Ternyata tahu-tahu habis. Inilah yang dinamakan jangan besar pasak daripada tiang, karena takut membawa kepada hal yang kesesatan. Bukan hanya kita Pak Bu, kalau sudah seperti ini, anak dan istri pun bisa menjadi korban. Ya, banyak di antara kita kalau melihat media sosial itu ada istri menikam suami gara-gara judi online. Ya, istri poluan membakar suami gara-gara apa? Gara-gara judi online. Wah iya tuh billah. Judi online, pinjol, saran saya dijauhi. Karena sudah jelas dalam Al-Qur'an Al-Maisir ya Ustaz ya. Ya, itu perilaku setan. Nah, yang kedua yaitu mengutamakan kualitas. Ya, Syekh Yusuf Qaradawi, Mufti Mesir, mengatakan bahwa kita membeli barang atau pakaian itu sebaiknya, kata beliau, mengutamakan kualitas. Tidak apa-apa sedikit, yang penting tahan lama. Nah, jadi misalkan kita beli sepatu, tidak apa-apa, kita nabung untuk membeli harga yang agak mahal dengan kualitas yang tahan lama. Bisa 5 tahun tahan, 10 tahun tahan, daripada kita asal membeli. Ya, yang penting murah lah. Sepatu satu pasang 100.000, ternyata belum setahun udah rusak. Akhirnya belum setahun beli lagi 100.000, nanti beli lagi 100.000. Akhirnya pengeluaran kita itu bertambah dan bertambah. Nah, maka konsep frugal living dalam Islam ini kita berusaha untuk menabung sehingga kita mendapatkan barang dengan kualitas yang terbaik. Nah, ini jangan ngutang ya. Ini jangan ngutang, ini menabung. Nah, sehingga kita mudah-mudahan ya awet, pakaian, barang awet. Ternyata konsep ini sudah dilakukan oleh orang tua kita zaman dulu. Saya pernah diwariskan oleh bapak saya masih alhamdulillah masih ada, diwariskan celana. Celananya masih ada.
karena bapak tidak muat lagi, akhirnya saya pakai. Jadi pakaian pun semasa masih hidup bisa diturunkan kepada anak. Karena apa? Karena konsep ini kita mengutamakan kualitas. Jilbab ibu bisa diturunkan kepada anak. Kalau ibu bosan dengan warna itu, kasih anak. Bisa diturunkan. Bayangkan Pak Bu, kalau kita berusaha membeli barang dengan kualitas terbaik, kita bisa bersedekah. Kalau kita sudah bosan, kita bersedekah. Pakaian itu masih layak pakai. Kan ada tuh wadah yang menaungi untuk kita pakaian kirim ke Gaza. Pakaian layak pakai. Bayangkan kalau kita beli pakaian asal-asalan, ya malu enggak kita sedekah pakaian udah sobek, yang bahannya sudah jelek, ya. Makanya sedekah layak pakai. Nah, ini konsep yang memang harus kita lakukan. Sehingga di dalam lemari kita nih Pak Bu, saya punya tetangga, tetangga itu pernah nanya, Pak di mana jual toko, jual mebel, jual lemari katanya. Mau ngapa Bu? Lemari saya tidak cukup dah Pak untuk nampung baju. Makanya saya mau beli lemari baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Lemari dia tuh sudah tidak cukup menampung baju-bajunya. Jadi dia mau beli lemari baru. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena pakaian yang Bapak Ibu pendam, tidak Ibu gunakan, tidak dimanfaatkan dalam kebaikan, itu akan ditanya nanti di akhirat. Akan menjadi pertanggungjawaban. Maka kalau bosan pakaian, kasih orang. Sedekahkan ke yang lebih membutuhkan. Nah, agar apa? Agar orang itu terbantu, tidak membeli pakaian. Ya. Terus yang berikutnya, konsep ini memperbanyak bersyukur. Jadi memang bersyukur ini sering ya, Ustadz ataupun para penceramah sering memberikan tausiah tentang syukur. Memang syukur ini agak berat, tapi kalau kita jalani dengan hati yang ikhlas, insya Allah kehidupan orang yang bersyukur itu jauh lebih tenang, jauh lebih damai daripada orang yang haus akan pujian. Ketika melihat teman pakai jam baru, ya kita nih masih jam jarum, masih pakai jarum jam. Teman udah pakai Starva, wah, jam digital. Yang kalau kita lari kita tahu langkah kaki kita berapa. Ada wifi-nya, bisa WhatsApp, bisa telepon. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Datang ke rumah, Mas, Bang, kawan tuh pakai jam baru digital. Besok bolehlah cari di mana ke jual jam digital. Nah, akhirnya kita melihat keadaan rumah menjadi tak bersyukur. Kenapa? Karena sering lihat. Orang jangan kita salahkan Pak Bu. Orang jangan kita marahkan. Ente jangan pamer-pamer. Tidak bisa Pak. Kita tidak bisa mengontrol hati orang lain. Orang lain itu mau pamer mau enggak, terserah dia. Yang penting hati kita jaga. Ya, mau orang lain itu sombong pamer, hati kita jaga. Hati kita tetap menjadi orang yang bersyukur. Ya, terus zaman sekarang lagi di era gempuran ya, produk kendaraan motor yang sangat canggih, mewah. Mas, kita kan motor masih bensin, belilah motor listrik. Nah, beli motor listrik. Ya, nengok orang kawan lagi pakai sepeda listrik, capek dah Pak ngingkul nih, beli sepeda listrik untuk pergi kajian. Allah, lama-lama minta mobil listrik. Allah, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Akhirnya kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat. Nah, yang berikutnya konsep frugal living ini adalah bersikap tawazun. Tawazun ini adalah seimbang. Keseimbangan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, kira-kira seimbang. Ya, kita ingin hidup kita berjalan dengan baik. Ya, akhirnya kita melebihi keinginan. Nah, ini tidak baik. Lebih baik itu seimbang atau malah lebih besar kebutuhan daripada keinginan. Terus seimbang ini tawazun dunia dan akhirat. Ketika kita sibuk berbelanja,
ya dengan duniawi, kita harus juga seimbang dengan kehidupan bekal di akhirat, bersedekah, beramal, berinfak dan lain sebagainya. Juga seimbang. Tidak boleh juga kita lebih mementingkan duniawi ya daripada akhirat. Padahal kita tahu akhirat adalah tempat kita kembali. Seimbang juga antara jiwa dan raga. Ya, raga kita nih kelihatannya keren. Diselimuti di pakaian dengan yang bagus-bagus. Tapi apa? Tapi hasil mengharapkan pujian. Akhirnya jiwa kita tidak tenang. Tadi aku pergi pengajian kok tidak ada yang muji ya. Akhirnya jiwanya tidak tenang. Dari surau An-Ni'mah pergi ke rumah naik motor. Kenapa tadi tidak ada yang muji aku ya katanya. Padahal aku ini udah keren dah. Baju baru, celana baru, ya, pakai jam tangan pun keren. Bahkan aku pura-pura main HP di depannya. HP baru, tapi kok tidak ada yang muji. Nah, ini antara jiwa dan raga tidak seimbang. Akhirnya malam tidak bisa tidur, malam tidak nyenyak, makan tak enak. Kenapa? Haus pujian. Ya, kalau kata orang bahasa Sambas tuh krewak lalu. Krewak lalu tok be. Ini kira-kira yang seperti ini nih kalau bisa kita hilangin lah. Ruh dan jasad kita harus seimbang juga. Ya, ruh dan jasad. Jasad kita perlu olahraga, kita seimbang dengan ruh. Ruh kita perlu apa? Perlu istirahat. Perlu juga ikut beramal soleh. Nah, ini harus seimbang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah konsep, ciri-ciri. Sekarang cara. Nah, cara menerapkan frugal living ini cara. Pertama, tadi yang sudah kita bahas yaitu menabung. Kita rajin menabung. Ya. Menabung ini bukan berarti kita memendam harta dengan cara yang brutal. Kita dapat gaji misalkan ya, UMR 3 juta. 3 juta kita tabung, enggak juga gitu. Ada sebagian harta yang kita tabung. Ya. Sehingga nanti ketika ada suatu kejadian yang tidak kita duga, kita siap dengan tabungan, tidak merepotkan orang lain. Ya, dari zaman dulu kan kita sudah diajarkan rajin menabung ya. Bang bingung bang, yuk kita nabung. Nah sekarang perlu kita ketahui bahwa masa di era modern ini kita jangan hanya menabung duit. Ya, kalau kita menabung duit, inflasi, penurunan mata uang. Yang dulu kita bisa beli tanah 100 juta dapat sekapling ya Pak Ustadz ya. Beliau ini biasa sharing harga tanah, Masya Allah. Jadi zaman sekarang itu jangan menabung duit, tapi menabung properti seperti tanah, golden, emas, perak yang harganya itu selalu naik. Nah, jadi jangan terus-terus nabung duit. Yang kedua cara menerapkannya yaitu tadi menghindari hutang. Jangan sampai kita hutang ya hanya untuk memuaskan mata orang lain. Ya, misalkan kita sudah punya motor Vario kita sudah punya walaupun tahun 2020 atau 2021. Ya, ketika kita melihat iklan ada NMAX terbaru, ada PCX terbaru, kita semangat membeli dengan cara hutang. Nah, ini tidak baik. Yang ketiga, kalaupun kita itu ingin berhemat, yang ketiga yaitu berpuasa. Ya, daripada Bapak dan Ibu sekalian tidak tahan dengan godaan makanan, ya bagus Bapak Ibu berpuasa Senin Kamis kah atau puasa Daud dan lain sebagainya. Terus yang keempat, rajin bersedekah dan berinfak. Kita sudah banyak mendengar dari para ulama bahwa sedekah tidak akan membuat kita miskin, bahkan membuat kita menjadi malah lapang rezeki kita.
Nah, yang berikutnya caranya menghindari membeli barang yang tidak dibutuhkan. Jadi kira-kira barang yang sudah ada jangan dibeli lagi. Misalkan mohon maaf sekali, tas ya. Tas kayaknya sudah ada, tapi karena kadung warna tasnya tidak matching dengan kerudung dengan gamis, wah akhirnya beli lagi tas. Kalau bisa beli tas warna hitam, netral, semua masuk. Wah. Terus yang berikutnya mengurangi makan makanan yang halal. Nah sebenarnya frugal living ini adalah konsep di mana orang yang hidupnya berkecukupan, hidupnya pas ada barang kita ada beli, ya hidupnya pas. Tapi kalau kita yang sudah pendapatannya 2 digit, wah seperti pejabat-pejabat ya, pejabat pusaka, gubernur yang pendapatannya 2 digit itu justru malah harus lebih memperbanyak pengeluaran untuk UMKM. Nah, barangnya di mana? Apakah kita makan semua? Enggak, kita kasih ke orang lain. Nah, jadi konsep frugal living ini lebih mempusatkan, lebih menekan pada orang-orang yang menengah ke bawah agar dia bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Nah, kalau misalkan gaji UMR ya 3 juta rupiah, kepengen beli nasi goreng, ya lihat kawan kemarin di media sosial, bang kemarin ada kawan beli nasi goreng enak katanya, mantap, di mana tuh? Solaria. Wah 60.000 pak satu porsi di Solaria tuh nasi goreng, gaji UMR. Kalau kita pergi ke Nirbaya tuh ada Mang Gendut dapat 6 porsi Mang Gendut Nirbaya, sampai muntah gitu makan nasi goreng Mang Gendut. Atau maju lagi Mang Bejo. Kok tahu Ustaz ya? Sering beli sana. Karena tidak mampu beli nasi goreng Solaria. Nah ini hindari makanan-makanan yang terlampau mahal. Padahal kehidupan kita, dompet kita ini krisis. Ada lagi yang gajinya katanya, saya ini PNS gaji 9 juta, gaji 9, tanggal 9 udah koma dah. 9 koma, tanggal 9 udah hilang dah. Ini makanya kita atur kebutuhan kita secara menyeluruh. Nah, jadi kalau kita dapat duit, yang kita prioritaskan itu adalah kebutuhan. Kalau misalkan punya hutang, kita bayar hutang dulu. Jangan bayar hutangnya nanti. Ini kadang-kadang kita nih ngasih piutang ke orang. Orang yang hutang tuh lebih galak daripada kita. Kita tagih, enggak, kawan macam apa nih? Kita ini sama-sama pengurus. Hutang 100.000 yang ditagih terus. Enggak. Yang hutang yang galak sekarang, Yang kita udah. Jadi hindari seperti ini. Jadi kalau kita punya hutang, kita punya gaji, kita langsung bayar itu hutang. Karena kalau kita mati masih ada terlilit hutang, berat kita. Masih ditangguhkan gitu. Karena masih ada urusan dengan manusia lainnya. Dan yang terakhir, cara menerapkan frugal living itu manfaatkan promo. Nah, beli 2 gratis 1, boleh. Nah, mumpung nih, beli 2 gratis 1, diskon. Kemarin ada viral di TikTok ya, promo Ramayana. Promo Ramayana, diskon 50% plus 20%. Sekali saya datang sana, masih gak harganya 300. Ya salam. Nah, ini juga jangan terjebak dengan promo. Ya, promo itu sebenarnya udah dinaikkan dulu harganya. Nah, ini strategi marketing. Saya buka. Ya, karena saya juga pedagang dulunya. Saya pernah pakai ini. Ya, tapi enggak bagus juga kayak ini nih. Jadi boleh kita manfaatkan promo, tapi harus jeli juga. Jangan besar-besar nih. 50 plus 20. Wah, semangat nih. Tapi kita enggak lihat harganya. Rupanya sampai kasir harga aslinya itu 600. Promo 50 plus 20 itu masih 300 lebih.
Wah ini, aduh udah dikasir, malu nih, mau nak mau beli. Nah, boleh kita memanfaatkan promo, tapi jangan terjebak dengan promo itu. Jangan terjebak dengan diskon. Masih kuat Pak Bu untuk mendengarkan sampai jam berapa kira-kira kita ini? Sampai zuhur ya. Ini terakhir nih. Jadi hierarki jajan, hierarki pembelian itu ada. Dan ini adalah konsep-konsep orang-orang ekonomi ya. Hierarki itu seperti segitiga, ya segitiga ada paling bawah dan ada yang paling atas. Jadi hierarki jajan itu ketika kita pengen jajan, paling bawah dulu makan yang ada. Ada nih, kepengen jajan tapi di hadapan kita ada makanan, udah makan yang ada. Nanti kenyang kita lupa dengan nafsu kita tadi. Terus olah kembali makanan yang ada. Di rumah ada sayur mentah, kita masak. Di rumah ada orek tempe yang kemarin, kita olah lagi. Terus masak pakai bahan yang ada. Tadi ada bahan-bahan yang mentah, kita masak. Kepengen sambal, beli cabai rawit, kita olah. Kalau enggak sempat, beli lauk. Nah, barulah kita jajan. Terus hierarki pembelian. Hierarki pembelian ini juga ada konsepnya agar Bapak Ibu sekalian lebih mengontrol, yaitu paling bawah pakai yang ada. Pakai yang ada. Jadi ketika pengurus, ayo kita pakai baju putih ya. Pakai yang ada. Ada yang ada. Jangan langsung beli, pakai yang ada dulu. Terus yang naik lagi kita tidak ada, kita pinjam atau sewa. Nah, kalau kita lebaran nih, kepengen punya mobil, kalau enggak mampu jangan beli, sewa. Nah, sewa mobil untuk lebaran. Enggak apa-apa, enggak masalah. Atau terus berikutnya kita pengen beli mobil, enggak cukup duitnya, beli yang second, tapi yang berkualitas. Nah, kalaupun sudah ada kemampuan lagi, baru kita beli yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Demikianlah yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdus Soleh Ridhoi